selain jaringnya panjang banget, ini berat juga karena banyak ini nih, galong yang nyangkut atau rumput danau. Daun sanye ini dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat yang pergi ke hutan karena merupakan makanan alternatif yang mudah didapatkan. Besar ini ya. Gak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Danau Ranau mempunyai potensi alam yang sangat kaya. Danau dengan luas permukaan kurang lebih 125 km persegi ini menjadi tumpuan hidup bagi nelayan di sekitarnya. Nah, salah satu cara para masyarakat di sini menangkap ikan di Danau Ranau yaitu pakai jarum kerut ini. Nah, sekarang saya mau ikut bapak-bapak ini buat nebar jaring. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu ujung jaring akan diikatkan ke pohon yang ada di tepi danau. Kemudian jaring kerut diulur perlahan menggunakan sampah. Saya dan para nelayan harus teliti mengulur jaring yang panjangnya mencapai puluhan meter supaya tidak kusut. Jaring dibentangkan membuat setengah lingkaran besar yang bertujuan mengurung pergerakan ikan. Pada awal proses, ujung jaring akan terpisah jauh di kedua sisinya. Kemudian kedua sisi ditarik secara bersama-sama dari tepi danau. Nah, selain ada yang narik jaring dari pinggir, ini juga harus ada yang jaga di tengah supaya jaringnya nggak tenggelam. Soalnya nanti kalau tenggelam, ikan-ikannya bisa lari. Ini selain jaringnya panjang banget, ini berat juga karena banyak ini nih, galong yang nyangkut atau rumput danau. Menarik jaring puluhan meter di danau bukan perkara mudah. Butuh tenaga ekstra dan kerjasama antara nelayan. Sambil menarik jaring, saya dan nelayan juga langsung membersihkan galong yang tersangkut supaya jaringnya tidak cepat rusak. Nah, karena jaringnya udah mendekat, jadi yang menarik harus dikurangin supaya tidak terlalu cepat nariknya dan supaya banyak ikan yang terperangkap di dalam jaring. Ini dia yang dicari-cari, terperangkap jaring juga di akhirnya. Dapat ikan kepor. Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Berapapun hasilnya, saya tetap bersyukur. Masih ada beberapa ekor ikan yang tersangkut di jaring. Dari semua hasil tangkapan ini, saya ada penasaran sama satu ikan. Nih, ikan kepor. Nanti rencananya mau saya masak untuk makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mumpung lagi di Danau Ranau, saya akan mengolah salah satu kuliner khas masyarakat di sini. Nah, ikan yang sudah kita jaring tadi, sekarang saatnya kita olah menjadi gulai peros khas Ranau. Nah, kita pakai ikan kepor nih. Penasaran banget rasanya kayak gimana? Selain bumbu rempah, gulai peros Ranau juga menggunakan tomat yang sudah direbus. Sambil menunggu bumbu dihaluskan, saya akan membakar ikan kepor untuk menghilangkan aroma amisnya. Masukin bumbu ya, Bu ya. Bumbu rempah Indonesia mempunyai cita rasa yang khas. Tumis bumbu halus terlebih dahulu untuk memperkuat aromanya.
Selanjutnya masukkan ikan bakar, kemudian tambahkan santan dan bahan lainnya. Setelah matang, taburi kuah gulai peros dengan daun kemangi supaya aromanya lebih harum. Akhirnya jadi juga gulai peros pakai ikan kepor hasil tangkapan kita tadi. Enak ya ternyata Pak? Iya, enak. Ikannya kecil-kecil tapi rasanya mantap. Tak hanya menghilangkan bau amis, aroma ikan panggang yang masih kuat juga membuat rasa ikan berkuah ini menjadi unik. Meskipun gulai peros ini bersantan, campuran tomat membuat kuahnya terasa ringan dan segar di mulut. Inilah yang saya sukai dari petualangan yang saya lakukan. Menikmati hasil alam dan menikmati keindahannya juga. Ditambah dengan keramah tamahan warga yang luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bentang alam Bukit Barisan di Oku Selatan tidak hanya menyajikan pemandangan indah. Kawasan ini juga dianugerahi tanah yang subur. Bersama warga setempat, saya akan panen salah satu rempah yang banyak tumbuh di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, yaitu buah kepayang. Akhirnya sampai juga kita di lokasi pohon kepayang yang akan kita panen. Alatnya pun udah siap ya ini Pak ya? Iya. Nih, bisa dilihat alatnya sepanjang ini tapi masih belum cukup. Kita tetap harus manjat ini ya Pak ya? Iya, tapi panjat ini. Dah. Siap ya Pak. Kepayang atau dikenal dengan sebutan kluwek dikenal sebagai tanaman serbaguna. Pohonnya tergolong tanaman yang berukuran besar. Tingginya bisa mencapai 60 meter, serta diameter batangnya bisa lebih dari 1 meter. Oke Pak, aman. Memetik buah kepayang terbilang susah, karena untuk meraih buahnya di ujung ranting harus memakai galah yang cukup panjang. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Buah yang bisa dipanen seperti ini usianya sekitar 8-9 bulan. Biasanya kalau sudah 20% lebih buah yang berjatuhan, tandanya buah yang lain sudah memasuki masa panen. Buah kepayang berbentuk lonjong dan berbulu. Tanaman ini biasanya tumbuh di wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Oh, udah Ci? Udah nih. Wih, banyak juga ya? Nah, jadi meskipun pohon ini sudah berusia ratusan tahun, tapi ternyata masih tetap produktif. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan sampai ratusan buah saat musim panen. Tuh, bisa dilihat tuh, masih banyak banget yang di atas. Buah kepayang biasanya diambil bagian bijinya untuk diolah. Untuk mengolah buah kepayang membutuhkan proses yang cukup panjang. Setelah dikupas kulitnya, buah kepayang dibiarkan dulu sampai membusuk dan menghasilkan biji yang seperti ini. Nah, setelah bijinya diambil seperti ini, kita hilangkan dulu racunnya dengan cara direbus. Mengolah biji kepayang membutuhkan proses yang panjang, karena di dalam bijinya terdapat asam sianida dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Untuk menghilangkannya, rebus biji buah kepayang selama kurang lebih 1 jam. Perebusan juga bertujuan untuk melunakkan cangkang biji kepayang yang cukup keras. Setelah didinginkan, kupas biji kepayang dan ambil isinya. Biji kepayang yang sudah dikupas ini masih belum selesai dan harus melalui satu proses lagi, yaitu harus direndam di aliran sungai selama beberapa malam. Proses perendaman ini berfungsi untuk menghanyutkan sisa racun yang masih ada di dalam biji kepayang. Udah, berat nggak?
Nah, yang ini udah siap dikonsumsi nih. Gimana Pak? Udah selesai direndamnya? Udah. Yaudah yuk, masak sih. Ayo. Setelah melalui beberapa proses, buah kepayang ini sekarang sudah siap kita olah. Nah, sekarang kita mau bikin pindang kepayang. Kita bikin bumbunya dulu ya, Bu. Iya. Pindang merupakan salah satu makanan khas Sumatera Selatan dengan cara masak yang sederhana. Pindang umumnya berbahan dasar ikan, namun masyarakat pematang danau biasa menggunakan biji buah kepayang sebagai bahan utamanya. Sebagai masakan yang sederhana, semua bumbu hanya diiris dan digeprek. Pindang merupakan olahan berkuah. Setelah air mendidih, masukkan semua bumbu dan biji buah kepayang ke dalam panci. Masak semua bahan sampai warna kuah keruh dan harum. Kuahnya seger banget, khas pindang. Pindang sendiri adalah masakan khas dari Sumatera Selatan yang rasanya identik asam dan pedas. Bikin anget ya di badan. Sekilas tampilan dan tekstur olahan kepayang mirip dengan jengkol. Bedanya, kepayang mempunyai rasa yang sedikit tawar. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ternyata nggak sia-sia dan terbayarkan oleh rasa pindang kepayang yang sangat enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Saat ini saya bersama teman-teman dari CV Sriwijaya sedang mengitari Danau Ranau untuk mencari spot camping yang paling bagus di sini. Setelah ini, saya akan mampir ke pasar untuk membeli lauk. Saat ini kita sedang berada di Pasar Banding Agung di tepian Danau Ranau. Saya sama Mas Tony mau nyari ikan buat dimasak di camper van nanti ya Mas ya? Ya, ini Jen, gede-gede Jen. Oh ini nih. Hampir setiap hari, Pasar Banding Agung tidak pernah sepi dari pedagang ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan Danau Ranau langsung dijual dalam kondisi segar. Di sini banyak banget ikan khas dari Danau Ranau. Ada udang juga nih. Tapi nanti kan kita mau bakar ya, kita pilih yang gede-gede aja. Nih, gede banget ikan mujairnya di sini emang beda. Mantap nih, dibakar top ini. Cocok banget nih ya buat dibakar. Saat musim ikan seperti sekarang, harga ikan cenderung murah, yaitu berkisar antara 25 hingga 30.000 per kilogramnya. Bahan masakan saya sudah lengkap, saatnya menuju ke lokasi camping untuk memasak. Lokasi camping pilihan kami masih di sekitar Danau Ranau, tepatnya di sebelah Bendungan Banding Agung. Tanahnya cukup rata dan luas, sehingga cukup untuk menampung beberapa mobil dari anggota CVI Sriwijaya. Hari ini kita mau bikin sambal tahu dengan ikan bakar. Nah, bahannya udah siap semua nih. Bisa kita mulai, Om? Siap. Saat camping biasanya akan ada salah satu tenda yang difungsikan sebagai dapur umum. Setiap anggota akan menyumbangkan bahan untuk olahan. Sambil menunggu ikan matang, saya akan menyiapkan tahuk untuk diolah. Perpaduan bumbu rempah dan tahuk menghasilkan aroma sambal yang menggugah selera. Sambal tahuk sangat cocok dimakan dengan berbagai jenis lauk. Rasanya berpadu dengan lembutnya daging ikan bakar. Meskipun menunya sederhana, tetapi kebersamaan inilah yang bikin enaknya berlipat-lipat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.